Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian hingga pada saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarapan rohani pagi pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Saya akan menyampaikan ceramah terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sambungan ceramah beliau yang sangat panjang. Ceramah itu sangat mengerikan dan juga menggembirakan. Sangat mengerikan karena banyak Rasulullah menggambarkan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, mendapatkan siksaan yang luar biasa, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat kelak. Dalam bahagian ceramahnya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang melakukan fitnah, adu domba di antara dua orang, maka Allah akan menyiksa yang bersangkutan di kuburnya dengan api yang membakarnya hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Sejak dia masuk dalam kuburnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan api. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka. Selalu tujuannya neraka. Di samping azab dan hukuman yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang memaafkan saudaranya yang muslim dan menahan amarahnya terhadapnya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala syahid. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang menzolimi saudaranya, bersikap sombong terhadapnya, kemudian memandang hina saudaranya sesama muslim, memandang remeh saudaranya sesama muslim, maka apa hukumannya? Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat itu dalam bentuk biji gandum. Jadi orang itu besarnya sama dengan biji gandum. Dan hamba-hamba lainnya akan menginjak-injaknya dia dengan kaki mereka. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan selama hidupnya di dunia ini senantiasa dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mati. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah hukuman-hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan penzoliman terhadap saudaranya. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menolak atau enggan menerima, mendengarkan gibah dari saudaranya sesama muslim yang didengarnya dalam suatu majelis, maka Allah akan menolak
atau Allah akan menutup baginya 1000 pintu kejahatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita menolak, tidak mau menerima berita ghibah yang disampaikan oleh seseorang, tidak mau percaya kepada berita ghibah yang disampaikan oleh seseorang, maka Allah akan menutup bagi kita pintu kejahatan di dunia dan di akhirat. Jika dia tidak menolaknya, kata Rasulullah, dan menerima ucapan ghibah yang didengarnya itu, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang menyampaikan ghibah itu. Na'udzubillahi min zalik. Ini juga dosa yang besar. Selanjutnya, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menuduh seseorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka Allah akan menggugurkan semua amalnya. Semua amal solehnya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat nanti, dia akan dirajam sebanyak 70.000 kali, baik dari bahagian depan badannya maupun dari arah belakang badannya. Kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Luar biasa gambaran Rasulullah. Perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan seperti ini seringkali dilakukan oleh kita. Dari isi ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat ditegaskan beberapa hal berikut. Jangan pernah ada di antara kita yang melakukan fitnah, yang melakukan adu domba di antara dua orang di dalam masyarakat, karena dosanya sangat besar. Ada dua dosa yang diperoleh oleh mereka yang melakukan adu domba dan fitnah itu. Yang pertama, Allah akan menyiksanya di kuburnya dengan api yang membakarnya hingga nanti dibangkitkan pada saat hari kiamat. Dan yang kedua, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita memaafkan atau memberi maaf atas kesalahan saudara kita. Dan hendaknya kita menahan amarah kita. Allah memberikan pahala yang sangat besar, yaitu Allah akan memberikan pahala syahid kepadanya. Dia adalah syahid. Yang ketiga, yang perlu ditegaskan dalam uraian ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, jangan pernah kita melakukan kezoliman terhadap saudara kita. Jangan pula bersikap sombong terhadap mereka. Jangan memandang hina mereka. Jangan memandang remeh mereka. Jangan memandang rendah mereka. Karena kita akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukuman yang kita dapatkan dari situ? Ada 3 hukuman yang didapat dari situ, kata Rasulullah. Yang pertama, Allah akan menjadikan diri yang bersangkutan sebesar biji gandum, dan hamba-hamba lainnya akan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Yang kedua, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, selama hidupnya di dunia, dia senantiasa dimurkai Allah hingga dia wafat. Tidak ringan mendapat murka Allah. Allah kalau sudah murka, orang itu tidak diberikan kepadanya rahmatnya. Dia berikan kepadanya taufiknya. Dia diberikan kepadanya hidayahnya. Yang keempat, para pencinta ilmu yang saya muliakan.
Jangan mau mendengarkan gibah dari seseorang, atau tolaklah jika ada gibah yang didengar dari seseorang, karena Anda mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah. Allah akan menutup bagi Anda 1000 pintu kejahatan di dunia dan di akhirat. Allah akan menjauhkan kita dari berbuat jahat. Allah akan menjauh kita dari berbuat mungkar. Yang kelima yang perlu kita tegaskan, jika Anda tidak menolak gibah itu dan menerimanya, maka Anda akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan gibah itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu tegaskan yang keenam adalah jangan pernah Anda menuduh seseorang berbuat zina, baik tuduhan itu ditujukan kepada seorang laki-laki maupun kepada seorang perempuan. Jika Anda melakukan perbuatan itu, maka Anda akan mendapatkan 3 hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, semua amal soleh yang Anda lakukan digugurkan oleh Allah dan tidak diterima di sisinya. Yang kedua, di hari kiamat nanti Anda akan dirajam sebanyak 70.000 kali, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dan kemudian Anda akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua perbuatan seperti itu. Dekatkanlah kami kepada perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan tuntunan-Mu dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu tausiah sebagai sarapan pagi pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Semoga kita mengambil manfaat dari ceramah Rasulullah SAW ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.